Perkenalkan, nama saya Arma Mulawati Ramadan, NIM 2019-01055, jurusan Akuntansi Reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai pengakuan pendapatan pada kasus Hedler. Ya, sebelum saya menjelaskan mengenai contoh pengakuan pendapatan, kita harus tahu bahwa ada 5 step dalam pengakuan pendapatan, yaitu step pertama, identifikasi kontrak dengan customer. Kontrak yaitu perjanjian antara dua pihak yang mengakibatkan munculnya hak atau kewajiban yang harus dipenuhi. Contoh kasus, Airbus membuat kontrak untuk menjual pesawat pada Cathay Pacific. Step kedua yaitu identifikasi setiap kewajiban kinerja terpisah pada kontrak. Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, menyerahkan pesawat pada Cathay Pacific. Jika Airbus juga memberikan jasa perawatan, maka akan muncul kewajiban kinerja baru yang terpisah. Step ketiga yaitu tentukan nilai transaksi. Nilai transaksi, nilai konsiderasi yang diekspektasikan akan diterima oleh perusahaan sebagai pembayaran barang atau jasa. Contoh kasus nilai transaksi sebesar 100 miliar. Yang keempat yaitu alokasikan nilai transaksi pada setiap kewajiban kinerja yang diidentifikasi. Contoh pada kasus Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yakni menyerahkan pesawat pada Cathay Pacific. Nilai 100 miliar seluruhnya dialokasikan pada penyerahan pesawat. Yang kelima yaitu mengakui pendapatan untuk setiap kewajiban kinerja yang telah dipenuhi. Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 miliar dari penjualan pesawat pada Cathay Pacific ketika tanggung jawab sudah dipenuhi, atau penyerahan pesawat pada Cathay Pacific. Itulah tadi 5 step pengakuan pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai pengakuan pendapatan pada kasus Hedler. Ya, inilah contoh dari pengakuan pendapatan, yaitu Hedler Company adalah perusahaan produksi alat manufaktur. Produk yang dijual Hedler bervariasi, mulai dari mesin kecil hingga suatu kompleks produksi yang terdiri dari berbagai jenis mesin dan komponen. Harga jual unit bervariasi mulai dari 600.000 US dollar sampai 4 juta US dollar. Dan sudah termasuk jasa instalasi dan pelatihan penggunaan. Proses instalasi tidak termasuk modifikasi terhadap peralatan. Kita harus memperhatikan bahwa harga jual unit bervariasi mulai dari 600.000 US dollar sampai dengan 4 juta US dollar yang ditetapkan oleh Hedler Company sudah termasuk jasa instalasi dan pelatihan penggunaan. Namun tidak termasuk dari instalasi modifikasi terhadap peralatan. Adapun Hedler terikat kontrak dengan Chai Company sebagai berikut. Yang pertama yaitu Chai membeli peralatan dari Hedler senilai 2 juta US dollar dan juga memilih Hedler untuk jasa instalasi. Hedler membebankan harga yang sama peralatan untuk peralatan tersebut. Tidak peduli apakah pelanggan menggunakan jasa instalasi dari Hedler atau yang lain. Beberapa perusahaan cenderung melakukan instalasi sendiri karena pertimbangan kerahasiaan informasi atau hal lain. Jasa instalasi yang termasuk pada kontrak memiliki harga jual terpisah yang diestimasi senilai 20.000 US dollar. Yang selanjutnya yaitu harga jual terpisah untuk sesi pelatihan diestimasi sebesar 50.000 US dollar. Perusahaan lain dapat menyediakan jasa ini. Chai wajib untuk membayar Hedler sebesar 2 juta US dollar setelah penyerahan barang dan instalasi. Hedler menyerahkan peralatan pada 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasi pada 1 November 2019. Penyerahan kendali barang selesai pada tanggal ini. Pelatihan penggunaan alat dimulai setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomis 10 tahun. Pertanyaan yang pertama yaitu kewajiban kinerja apa saja yang dapat diidentifikasi secara akuntansi untuk transaksi penjualan peralatan ini. Tujuan utama Hedler adalah menjual peralatan. Jasa lain dapat disediakan atau dibeli oleh pelanggan dari penyedia lain. Sebagai akibatnya, produk peralatan, jasa instalasi, dan jasa pelatihan diidentifikasi sebagai produk dan jasa yang terpisah. Setiap item tersebut memiliki harga jual terpisah dan tidak saling bergantung. Yang kedua yaitu jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimana pengalokasian nilai transaksi 2 juta US dollar pada setiap kewajiban kinerja. Nilai transaksi 2 juta US dollar harus dialokasikan ke tiap komponen relatif berdasarkan harga jual terpisah mereka. Pada contoh ini, harga jual terpisah peralatan adalah 2 juta US dollar, jasa instalasi 20.000 US dollar, dan jasa pelatihan 50.000 US dollar.
Total nilai jual terpisah menjadi 2.070.000 US dollar, yang dimana jumlah tersebut didapatkan dari penjumlahan 2 juta US dollar dari nilai transaksi, tambah dengan 20.000 US dollar dari jasa instalasi dan 50.000 US dollar dari jasa pelatihan, yang memiliki total nilai jual terpisah yaitu 2.070.000 US dollar. Dialokasikan dilakukan berdasarkan proporsi tiap komponen sebagai berikut, yaitu peralatan sejumlah 1.932.367 US dollar didapatkan dari hasil pembagian dari nilai transaksi, yaitu 2 juta US dollar dibagi dengan jumlah total nilai jual terpisah yaitu 2.070.000 US dollar dikalikan dengan 2 juta US dollar. Adapun instalasi yaitu sebesar 19.324 US dollar didapatkan dari pembagian dari jasa instalasi sebesar 20.000 US dollar dibagikan dengan total nilai jual terpisah sebesar 2.070.000 US dollar dikalikan dengan 2 juta US dollar. Adapun pelatihan yaitu sebesar 48.309 US dollar dapatkan dari jasa pelatihan sebesar 50.000 US dollar dibagi dengan total nilai jual terpisah sebesar 2.070.000 US dollar dikalikan dengan 2 juta US dollar. Hetler membuat jurnal berikut pada 1 November 2019 untuk mencatat penjualan dan pendapatan jasa dari instalasi sekaligus pendapatan diterima di muka. Pada 1 November 2019, Hetler menerima cash sebesar 2 juta US dollar. Pada Service Revenue Installation sebesar 19.324 US dollar dan Unit Service Revenue sebesar 48.309 US dollar, Sales Revenue 1.932.367 US dollar. Asumsikan kos barang terjual peralatan adalah 1.500 US dollar. Jurnal untuk mencatat kos barang terjual atau biaya pokok penjualan adalah pada 1 November 2019. Cost of goods sold 1.500.000 US dollar. Inventory sebesar 1 juta pada inventory 1.500.000 US dollar. Hetler mengakui pendapatan dari penjualan peralatan setelah instalasi selesai, yakni pada 1 November 2019. Selain itu, perusahaan juga mengakui pendapatan jasa atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah diberikan, yang artinya pengakuan pendapatan dapat diakui setelah jasa tersebut telah diberikan. Sama seperti ini, yaitu perusahaan juga mengakui pendapatan setelah jasa tersebut telah diberikan. Hetler mengakui pendapatan jasa pelatihan dengan basis garis lurus dimulai dari 1 November 2019 sehingga nilai pendapatan yang diakui sebesar 4.026 US dollar adalah hasil dari pembagian dari 48.309 US dollar dibagi 12, yang artinya dibagi per bulan selama 1 tahun, kecuali metode lain seperti presentasi penyelesaian dibutuhkan. Jurnal untuk mengakui pendapatan jasa pelatihan selama 2 bulan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2019, United Service Revenue sebesar 8.052 US dollar pada Service Revenue Training didapatkan 8.052 US dollar dapatkan dari 4.026 US dollar kali 2. Yang dimana 4.026 US dollar didapatkan dari 48.309 US dollar, yaitu biaya dari pelatihan sebesar 48.309 US dollar. Selanjutnya yaitu sehingga Hetler mengakui pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar 1.959.743 US dollar didapatkan dari hasil penjumlahan 1.932 US 367 US dollar tambah 19.324 US dollar tambah 8.052 US dollar. Hetler membuat jurnal berikut pada tahun 2020 untuk mengakui sisa pendapatan jasa pelatihan yang belum diakui pada tahun 2019. 31 Desember 2020, United Service Revenue 40.257 US dollar, Service Revenue Training 48.309 US dollar dikurang 8.052 US dollar, yang dimana 40.257 US dollar. Mohon
maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.